kontak batin dan juga ada perbedaan dari fisik ke si bayi. Tapi kan bisa dikatakan sudah berjalan setahun ya Bu. Nah, mungkin seperti apa prosesnya walaupun memang dirasa tidak seret atau gimana sih Bu? Ya, prosesnya saya bukannya nggak berupaya ya, bukannya baru 1 tahun ketemu gitu ya. Itu tidak, saya dari awal sampai perjalanan 1 tahun itu saya berupaya terus untuk mencari si buah hati yang ada di mana gitu kan. Tapi berhubung memang rumah sakit kurang nggak ngerespon saya, jadilah sampai 1 tahun. Bu, tadi kan Ibu bilang 3 hari pasca mau keluar. Nah itu boleh diceritain hari pertama dan hari kedua itu dibawa ditunjukkan memang anak kandung Ibu atau seperti apa? Itu di hari kedua itu emang bener ya. Pas hari pertama itu saya tidak mendapatkan si buah hati langsung dikasih ke saya pas lahiran. Pas hari kedua baru dapat, ya emang tidak ada perasaan apapun juga ya. Bahkan emang benar-benar itu bayi saya. Pas di hari ketiga mau pulang, itulah baru saya merasakan ada perbedaan dan juga ada hati tidak benar-benar ngeyakinin bahwa si bayi ini adalah daging saya. Bu, abis itu Ibu bilang apa ke rumah sakit atau apa yang disampaikan ke rumah sakit? Pas hari yang ketiga. Iya, hari ketiga. Saya tidak komen sama rumah sakit ya, berhubung saya mau pulang. Saya saking gitu kesenangan mau pulang gitu kan, saya nggak komen apa-apa, terus pulang aja. Tapi akhirnya bisa yakin maaf itu bukan darah daging ibu, maksudnya seperti apa, lihatnya dari mana atau tiba-tiba punya batin aja, punya batin aja. Batin juga iya, dan juga emang dari fisik ya, fisik rambut ya, itu sangat amat berbeda gitu sama pas bayi yang awal saya pegang. Bayi yang awal itu kan rambutnya tipis ya, pirang, dan kalau pas hari ketiga dikasih ke saya itu rambutnya hitam tebal. Setelah pulang ke rumah seperti apa pula gitu? Setelah pulang ke rumah ya terus saya tetap ya meragukan kan ya, tetap merasa janggal hati bahwa benar-benar si bayi yang saya bawa pulang itu memang benar-benar bukan punya saya gitu kan. Terus pas udah gitu jelang sehari saya pulang dari rumah sakit, ada pihak rumah sakit yang nyusul gelang. Nyusul gelang untuk mengambil gelang itu supaya bisa dibawa balik lagi ke rumah sakit. Terus dan kan dibilangnya hanya gelangnya saja yang bertukar, bayinya tidak. Tapi akhirnya ibu yang tetap mengusahakan. Berapa bulan tuh, selama 8 bulan ya, setelah pas saya langsung nempuh DNA itu ya, begitulah perasaan namanya seorang ibu kan, tetap dia kan menginginkan si buah hatinya sendiri. Iya. Ditimbang ibaratnya anak orang itu kan gitu. Walhasil walaupun gimana juga emang dia udah hadir ke depan kita kan, tetap saya mengurus dan menyayangi seperti anak saya sendiri. Tapi ada usaha menemukan untuk dari orang tua bayinya juga kan ada penolakan, itu seperti apa itu? Itu waktu pas di hari ini bulan keempat ya, saya berusaha mengunjungi rumah yang bersangkutan sama gelang. Terus beliau itu emang dia kan nggak ngerasa gelangnya itu ketukar kan. Emang kalau di dia itu sama gelangnya atas nama dia juga. Jadi dia tetap menolak untuk membantu saya untuk menanyakan ke rumah sakit. Berarti ini ibu namanya sama-sama Siti? Enggak, tidak. Kalau nama saya itu Siti Mauliah, nama dia Ibu D ya. Tapi kan bisa dikatakan gini ya Bu ya. Bentar. Bu, ini kan bisa dikatakan kayak semacam sudah setahun juga gitu. Dia sudah memberikan ASI juga gitu, karena akhirnya memang walaupun ibu merasa tidak ada bonding, tapi bayinya sendiri merasa ada bonding sama ibunya. Seperti apa? Ya dia juga sama ya, dia juga kurang ibaratnya kurang bahwa feeling dia itu, batin dia itu sama kita kan. Walaupun gimana juga ada berontaknya juga si bayi itu waktu kas kita dikasih ASI sama kita. Makanya dia nggak begitu banyak minum ASI saya, soalnya berhubung dia langsung nggak mau kan. Terus saya usahain dikasih formula. Berapa lama Bu pemberian ASI di sini? Itu sekitar semingguan lah. Akhirnya Pas kelahiran aja. DNA seperti apa ibu? Mungkin dari pihak sana akhirnya setuju untuk DNA itu seperti apa?
DNA itu menjadi alternatif terakhir ya. Jadi ketika saya ketemu sama Bu Siti dan kami ditunggu sebagai kuasa, saya tanya, Bu Siti, apa yang mendasari Bu Siti berkeyakinan bahwa ini bukan anak ibu? Setidaknya saya terima 4 alasan. Yang pertama adalah memang bayi antara hari kedua dengan hari ketiga beda. Yang kedua, bayi yang pertama itu mau ASI, Iya. sedangkan ketika dibawa pulang Tidak mau ASI. Yang ketiga, ketika Bu Siti mau pulang, baju yang diberikan itu berwarna kuning. Iya. Tapi ketika sampai di rumah, ternyata baju tersebut berwarna Pink. pink. Atas kronologis ini, diyakinkan dengan adanya para suster ke rumah untuk meminta gelang, dan ketika ketemu gelang atas nama Ibu D, disinilah Ibu Siti berkeyakinan bahwa Iya. Anak saya kemungkinan ikut tuh. terbesar Anak bayi saya tertukar itu sangat besar. Kami meminta kepada rumah sakit untuk diadakan tes DNA. Harapan kami sih tetap tes DNA ini dilakukan bersamaan dengan ibu yang tertulis di dalam gelang Ibu D. Namun ternyata undangan mediasi yang dilakukan oleh rumah sakit kurang. sama Ibu D tidak direspon. Iya. Artinya memang Ibu D ketika mediasi yang dilakukan di rumah sakit kurang lebih ada 5 kali, itu baru hadir yang kelima. Ketika pembacaan hasil tes DNA, Ibu D hadir. Ketika pengumuman hasil tes DNA memang menyatakan bahwa anak yang ada di Bu Siti bukan anak kandung ataupun hasilnya negatif. Nah, atas hasil tes DNA ini kami masih berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan rumah sakit. Saya persilakan rumah sakit ada itikat baik atau tidak, ternyata memang rumah sakit tidak ada itikat baik apapun, termasuk menghadiri ataupun mengunjungi rumah Bu Siti. Entah permohonan maaf, entah apa itu tidak ada. Itu yang cukup kami sesalkan sebagai kuasa dari Bu Siti ya, bahwa kemudian langkah kami melakukan aduan secara tertulis kepada pihak kepolisian Bogor dalam hal ini Pak Kapolres, itu resmi kami layangkan. Di situ kami sebutkan bahwa memang ada indikasi tertukar dengan Ibu D dan itikat rumah sakit tidak menjalankan SOP.